Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan demikian. Orang setia selalu aman dalam perlindungan Tuhan, tapi yang jahat hancur dalam kelam dan gelap gulita. Tenaga sendiri tidak dapat diandalkan, kekuatan manusia tidak memberi kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan kita saat ini adalah, jadilah anak Tuhan yang setia. Dengan kesetiaan kepada Tuhan, kita akan menikmati berkat-berkat-Nya. Ayat renungan kita ini adalah bagian dari pujian Hana kepada Tuhan. Setelah ia mendapatkan pertolongan Tuhan, dengan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki, yaitu Samuel. Sehingga Hana terlepas dari penghinaan Penina, madunya yang selalu menyakiti hatinya. Dalam pimpinan Roh Kudus, Hana menyatakan bahwa orang setia selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Allah menjaga hamba setianya. Allah melindungi seorang yang setia. Mengenal kebenaran ini sudah seharusnya membuat kita belajar menjadi setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setia itu berarti berpegang teguh pada iman atau kepercayaan kepada Tuhan. Setia itu berarti patuh atau taat kepada Tuhan. Setia itu berarti tetap dan teguh hati dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, bagaimana Hana menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan? Yang pertama adalah dengan rajin beribadah kepada Tuhan. Kita membaca dari 1 Samuel bahwa Hana bersama dengan suaminya setiap tahun beribadah kepada Tuhan di Shilo dengan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan adalah upacara grafirat besar yang diadakan setahun sekali untuk pengampunan dari Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Hana menunjukkan bahwa Hana seorang beriman dan selalu setia beribadah kepada Tuhan. Ia juga suka berdoa di rumah Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita rajin beribadah kepada Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa pandemi seperti sekarang ini jangan dijadikan alasan untuk kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, kita diingatkan untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 mengingatkan kita bahwa ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu mendatangkan keuntungan yang besar. Yang kedua, Hana menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dengan hidup dalam kebenaran. Hana tidak membalas kejahatan Penina dengan kejahatan. Hana disakiti hatinya, tetapi Hana tidak membalas dengan menyakiti hati Penina. Dan Hana melakukan ini bertahun-tahun lamanya. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan saat kita mengalami kejahatan dari orang lain? Tuhan Yesus mengajar supaya kita senantiasa melakukan kebaikan. Dan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17, Rasul Paulus menuliskan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Mari kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan hidup dalam kebenaran.
Kemudian Hana membawa persoalan hidupnya kepada Tuhan dalam doa. Hana bermohon dan mengucap syukur kepada Allahnya. Hana tidak menggerutu dan bersungut-sungut. Lalu bagaimana dengan kita? Mari kita ingat nasihat Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 4-7. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita hidup dalam kebenaran dengan tidak bersungut-sungut, tetapi membawa persoalan kita kepada Tuhan dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Selanjutnya, Hana, dia membayar nasarnya. Kita tahu bagaimana Hana bernasar untuk memberikan anak yang dari Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan setelah dia menerima anak itu, Samuel dipersembahkannya kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Mari kita juga membayar nasar kita kepada Tuhan. Ulangan pasal 23 ayat 21 dituliskan, apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Mungkin ada sesuatu yang pernah Bapak, Ibu, Saudara nasarkan kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda, bayar nasar itu, sehingga berkat Tuhan akan menjadi nyata dalam hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, sebab Tuhan melindungi hamba setianya. Tuhan memberkati hamba setianya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.